PlayStation bentar lagi mati, Pak. Ini kalau nggak ada perkembangan dari sisi grafiknya ya, yang ya menurut saya gitu-gitu aja. Kita istirahat dulu ya, yang namanya bahas tentang pemerintah, politik, keuangan, dan kita masuk ke segmen hiburan, terutama hobinya laki-laki ya, yaitu bermain game Sony PlayStation. Buat saya atau kamu yang usianya udah 30 tahunan, pasti kan kamu familiar ya sama game PS. Dulu saya inget ya, main game PS itu di rental. Waktu itu maininnya itu ya game bola, terus mulai merambah ke game petualangan, game tarung kayak Tekken, Mortal Kombat, dan itu zamannya masih PS2 ya waktu itu ya. Di zaman itu ya, ketika kita terbiasa dengan grafik PS1 yang serba mengotak-otak, tiba-tiba muncul PS2 dan saya main di rental waktu itu, wah itu gambarnya luar biasa keren banget. Jadi grafik peningkatannya tuh yang kalau zaman sekarang tuh kayak mainin Roblox gitu ya, atau Minecraft ya, serba kotak-kotak, tiba-tiba jadi halus semua, dan itu wow banget di zaman itu ya. Apalagi kalau game di PS2-nya ini sudah masuk cutscene. Wah, itu gambarnya luar biasa jernih ya. Bahkan grafiknya ini lebih bagus daripada gameplay dari PS2. Padahal PS2 itu sudah bagus banget. Ini cutscene-nya ini jauh lebih bagus lagi. Goodbye. Hey! We're gonna see you again! Yuna! Begitu masuk ke Sony PlayStation 3, ini kita ngalamin hal yang sama ya, yaitu perubahan grafik yang luar biasa di zaman itu. Kalau tadi saya ngomongin cutscene di PS2 itu grafiknya luar biasa, lebih bagus daripada gameplaynya PS3 itu cutscene-nya PS2, dan PS3 itu punya cutscene dengan kualitas gambar itu yang jauh lebih bagus lagi ketimbang gameplay dari PS3. Luar biasa kan? Di titik ini kita tuh bisa melihat ya bahwa cutscene itu acuan grafik masa depan yang bisa kita lihat, yang bisa akan kita nikmati di masa depan. Dan ketika PS4 launching, nah kita kan berharapnya cutscene yang ada di PS3 itu jadi gameplay di gambar PS4, dan ternyata PlayStation ngasih jawaban yang luar biasa karena gameplay dari PS4 itu grafiknya jauh-jauh lebih bagus daripada cutscene yang ada di PS3. Artinya perkembangan grafik ini kan luar biasa jauh ya. Bagusnya dari PS4, baik itu PS4 generasi pertama, PS Slim maupun PS4 Pro itu punya grafik yang mirip-mirip ya, nggak terlalu dibedakan. Bedanya mungkin di performa FPS-nya aja. Dimana game PS4 Pro ini mampu menjalankan game-game yang mapnya gede kayak Cyberpunk 2077. Sementara kalau PS4 biasa ini kan agak nge-lag ya. Nah, dari semua jenis PS4 karena gamenya sama, ini kita bisa melihat bahwa antara cutscene maupun gameplay di PS4 ini ternyata sama ya. Itu nggak terjadi ya kayak yang zaman-zaman dulu PS2, PS3 yang grafiknya kita tahu bakalan seperti apa. Nah, di PS4 itu kita nggak tahu nih grafik PS5 itu bakalan seperti apa. Dan ini menurut saya ini PlayStation kayaknya sudah mentok ya di grafik yang
kualitasnya tuh ya seperti PlayStation 4, nggak bisa lebih lagi. Dan saya yang hobi main PS dari sejak kecil, ini ngerasa ya bahwa Sony itu memalukan. Karena ya, masa sih grafiknya mentok di PS4 doang? Karena ya sekarang itu sudah lahir PS5 Pro. Kalian harus tahu ya, grafik dari PS5 Pro ini nggak beda jauh sama grafik dari PS4. Sebenarnya sih bukan nggak ada bedanya ya, tapi bedanya tuh terlalu tipis. Karena ya ada, kalau di PS5 Pro tuh ada penambahan ray tracing. Dan itu tuh ngaruhnya di bayangan dan pencahayaannya aja. Selebihnya ya enggak. Bisa dibilang ya secara keseluruhan grafik antara PS4, PS4 Pro, PS5, PS5 Pro ini hampir nggak beda ya. Yang beda mungkin cuman di frame rate-nya. Dari kalau PS4 natifnya kan 30 fps, kalau yang PS5 maupun PS5 Pro ini bisa tembus 60 fps, bahkan ada beberapa game yang bisa tembus 120 fps. Ya cuman itu doang. Apakah kita sebagai gamer konsol itu berharap FPS yang lebih tinggi? Kayaknya enggak deh, karena berbeda ya game PS sama game PC. Kalau game PC ini kan kita lebih ke kompetitif, lebih pingin FPS yang lebih tinggi dengan kita bisa upgrade PC kita jadi lebih tinggi. Tapi kalau di PS ya selama ini kalau saya pribadi ngalamin mainin game PS, yaitu kita nikmatin gamenya, bukan kenceng-kencengan FPS ya. Dan lagi yang paling fatal, ini banyak game PS5 itu ada di game PS4 juga. Yang kalau kita bandingin side by side, ini ya kita bisa lihat bahwa bedanya itu hampir nggak ada, sedikit banget lah. Dan ini saya ngerasa ya bahwa PS5 itu sebenarnya hanya PS4 Pro Max. Kalau misalkan PS4 ini bisa diganti RAM-nya, bisa diganti HDD-nya jadi SSD, itu saya rasa ya juga udah punya kecepatan yang hampir sama lah kayak PS5 lah. Karena ya grafiknya cuma gitu-gitu doang. Game apa sih di PS5, baik di PS5 biasa maupun PS5 Pro, yang hanya jalan di PS5 tapi nggak ada di PS4? Ya sebenarnya ada sih, misalkan Final Fantasy VII Rebirth. Nah game ini tuh memang hanya ada di PS5, nggak ada di PS4. Di PS4 adanya FF7 Remake. Cuman kalau kamu lihat grafik antara Final Fantasy VII Remake sama Final Fantasy VII Rebirth, ini beda jauh nggak? Kan ternyata nggak ya. Bedanya, kenapa PS4 ini nggak ada Final Fantasy Rebirth? Karena Final Fantasy VII Rebirth ini punya map yang lebih luas. Dan tentu ini akan memakan loading yang akan sangat lama sekali ketika ini dirilis di PS4. Dan ini penalti dari PS4 karena PS4 itu pakai HDD. Jadi kita akan kerasa lemotnya di loading ketika mainin FF7 Rebirth di PS4. Makanya dia hanya muncul di PS5 aja karena ya sudah pakai SSD. Dan tentu ya CPU yang jauh lebih bagus ya, maupun GPU-nya kan juga lebih bagus. Intinya lebih enteng lah ya dimainkan di PS5 ketimbang harus memaksa game ini ada di PS4 karena mapnya gede banget. Cuman ya karena grafiknya itu ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan. Ya ini saya ngerasa bahwa suksesor dari PS4 itu bukan PS5, tapi suksesor dari PS4 itu PC. Karena game PC ini ternyata bisa nawarin kualitas grafik yang jauh lebih bagus ketimbang PS5 Pro terbaru yang ada sekarang. Game PC dengan hardware yang tinggi, VGA yang mumpuni, ini terbukti ya bisa secara nyata itu menghadirkan perasaan yang sama ketika kita dulu dari PS1 ke PS2, dari PS2 ke PS3, dari PS3 ke PS4, dari PS4 bukan ke PS5 tapi ke PC. Kalau kita udah nikmatin game PC dengan kualitas maksimal, ultra semua, nah ketika kita masuk atau kita mainin PS5 Pro, game-game di PS5 Pro, ya itu gamenya jelek semua ya. Ini kita bisa ambil contoh demo Matrix Awakens. Itu kan kalau di PC setting ultra, ini berbeda banget ya dengan game PS5 yang beredar sekarang. Grafiknya itu jauh lebih bagus, lebih nyata, lebih realistis lah pokoknya dibanding game-game PS5 yang terbaru sekalipun. Ya meskipun Matrix Awakens ini sebenarnya bukan game ya, ini hanya demo dari Unreal Engine 5, tapi kita bisa punya gambaran lah. Ternyata di 2024 ini, bahkan mau 2025 ya, grafik seperti apa sih yang bisa kita dapatkan di perangkat gaming terbaru saat ini. Kalau di PC nggak cuma Matrix Awakens, Awakens. 2000 years later.
Kalau di PC ini nggak cuman Matrix Awakens ya, tapi ada beberapa game juga yang pakai teknologi Unreal Engine 5 dan menghasilkan kualitas itu jauh lebih baik daripada Unreal Engine 5-nya milik PS5 Pro. Kita ambil contoh aja game yang judulnya Bodycam. Bodycam itu punya grafik yang luar biasa ya, sampai mata kita. Ini saya yakin ya, nggak saya aja, pasti kamu juga ngerasa bahwa kita nggak bisa bedain antara mana yang dunia nyata, mana yang aksi nyata, maupun ini hanya footage dari sebuah game. Dan harusnya PS5 Pro itu punya grafik yang kayak gini, bukan kualitas grafik yang kayak sekarang ya, yang cuman ngandelin gede-gedean FPS. Karena ya itu tadi, kita sebagai gamer itu bukan hal yang kita harapkan dari Sony. Nggak percaya PS5 itu ternyata punya grafik yang lebih jelek daripada PC, ya kita bisa lihat aja ya dari speknya aja lah. Dan ternyata CPU dari PS5 maupun PS5 Pro itu cuma setara dengan Intel Core 7 generasi ke-10 loh. Coba bayangin setua apa itu prosesor dari PS5. PC saya yang di belakang ini aja udah pakai generasi ke-12. Intel zaman sekarang untuk Intel Core-nya itu maksimum sudah sampai ke generasi 14. Dan Intel ini bikin prosesor baru tanpa embel-embel core, yaitu Intel i3, Intel i5, Intel i7 yang performanya itu lebih jauh lagi, lebih kuat lagi daripada prosesor dari PS5 yang cuman generasi ke-10. Sementara kalau dari sisi GPU-nya, kalau anak IT ini nyebutnya VGA ya. VGA yang dimiliki PS5 dan PS5 Pro ini ternyata nggak jelek-jelek banget ya. Karena kan dia pakai RDNA 2 tuh. Dan kalau kita konversikan jadi produk AMD, itu kan setara dengan RX 6800 XT. Atau kalau Nvidia ya RTX 3080 lah ya. Dan ini bukan VGA yang jelek ya, bagus banget malah dari secara spek. Dan harusnya ini masih relate sama game-game terbaru zaman sekarang. Dan masih relate banget sama teknologi grafik yang ada. Bahkan bisa nelen tuh Unreal Engine 5 PC harusnya ya. Dan ini yang bikin saya bingung ya, kenapa grafik PS5 Pro ini kok masih setara sama game PS4 sih? Apa karena CPU-nya ini cuma setara Intel Gen 10? Dimana Intel Gen 10 ini kan nggak support banyak VGA-VGA canggih ya, VGA-VGA terbaru seri 3000, seri 4000. Ini kalau kamu paksain di Intel Gen 10 ini kan kena bottleneck ya. Dan ini saya duga aja apakah PS5 itu ngalami hal yang serupa, yaitu bottleneck. Karena dia punya VGA bagus tapi dikombo dengan CPU yang lemot, jadinya ya nggak bisa maksimal ya. Tapi yang jelas yang saya tahu, prosesor yang setara dengan Gen 10 ini cocoknya hanya di VGA seri-seri 2000-an lah ya. 2050, 2060 itu masih bisa keep up lah. Tapi kalau sudah masuk 3000 series, 3060, 3080, 3070, apalagi 4000 series ya, 4060, 4070 itu udah nggak relate banget karena ya power dari VGA-nya ini kesunat sama lemotnya CPU. Wah, ini jadi terlalu teknik banget ya. Saya harap sih kamu paham ya. Kalau nggak paham ya tulis di kolom komentar lah. Nanti saya coba jawab semaksimal apa yang saya ketahui. Tapi pokoknya intinya adalah ngapain sih Sony ini nggak fokus di kualitas gamenya aja? Ceritanya dibagusin. Jangan kejar-kejaran FPS lah. Buat apa sih FPS tinggi itu? Karena kita sebagai player konsol, yang kita cari itu ya kualitas grafik yang bagus dan cerita yang menarik. Dah itu aja. Nggak usah kejar-kejaran FPS. Buat apa gitu loh. Toh ya kalau Anda lihat di belakang ini saya tunjukin deh. Ini saya ada PS, dan PS yang saya pakai ini masih PlayStation 4. Saya nggak beli PS5. Karena apa? Ya karena saya sudah ada PC di belakang saya yang secara spesifikasi ini jauh lebih bagus daripada PS5 Pro. Jadi ya buat apa beli PS5 Pro? Toh ya game dari PS5 Pro itu juga ada di PC loh. Buat apa kita maksain coba? Beda ya sama game PS4 ya, yang rata-rata masih eksklusif dan kita masih susah cari versi PC-nya. Dan kalau mau diemulatorkan itu butuh spek yang mungkin lebih tinggi daripada spek PC saya ya, karena nggak kuat. Dan kayaknya belum ada sih emulator untuk PS4. Kalau PS3 kan banyak ya, tapi kalau PS4 saya rasa belum ada. Jadi di sini
gamer-gamer konsol Sony PlayStation seperti saya nih, yang biasa main dari PS2, PS3, PS4, akhirnya ya murtad ke PC. Nggak mau lagi main di PS5, karena ya itu tadi, sama-sama gamenya support di Unreal Engine 5, tapi game Unreal Engine 5 di PS5 sama Unreal Engine 5 di PC itu beda banget, Pak. So, apakah kamu pengguna PS5 dan PS5 Pro yang punya pendapat berbeda dan ngerasa kalau PS5 Pro itu grafiknya udah gila, udah ngalahin game PC apapun? Coba deh tulis di kolom komentar, saya pengen tahu sih pengalamannya kayak gimana. Atau kamu gamer PC yang juga seperti saya nih, punya PS tapi punya PC juga, dan ngerasa ya PS4 itu udah cukup, game-gamenya juga banyak ketimbang PS5 ya, itu masih dikit banget, mahal lagi, sticknya aja jutaan, ya kan? Dan akhirnya saya pingin segera ya PS6 itu launching, karena biasanya PS5 Pro itu sudah maksimal, nggak akan ada PS5 Pro Max ya, seperti PS4 kan nggak ada PS4 Pro Max. Jadi saya harap PS6 itu muncul dengan grafik seperti game yang ada di PC. Jadi grafiknya tuh nggak gitu-gitu doang, membosankan. Dan gamenya itu juga nggak gitu-gitu doang, sama kayak game di PS4. Setidaknya PS6 harus punya game eksklusif lah ya, yang milik PS6 sendiri, nggak ada di PC. Karena kembali lagi, kalau game dari PS6 ada di PC, saya milih PC-nya kok. Seriusan.